Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Indonesia. Salam King Mas Bro, King Mas. Oke teman-teman, saya mau melanjutkan video sebelumnya yang judulnya bahwa selama beternak saya tidak pernah jual ke pasar. Nah, sebenarnya yang saya maksud itu adalah pasar offline. Nah, selama ini kan pasar sudah berubah menjadi pasar online. Ini dilihat bahwa ruko sudah mulai banyak yang tutup, mall sudah mulai banyak yang tutup. Itu pasar yang offline. Seiring perkembangan zaman. Kalau dulu barter barang sama barang, terus barang sama uang, terus jual beli itu di pasar lah umumnya kan gitu. Sekarang itu pasar sudah bukan menjadi pasar offline tapi pasar online gitu. Nah, video saya sebelumnya ada beberapa tanggapan, ada yang WA, lupa triknya mana, selanjutnya cuman update video foto timbang ya, salah satunya itu. Tapi ada beberapa strategi teknik lagi yang saya lakukan selama ini ya, ini dari praktek lapangan. Ada juga Mbak Karso itu komennya apa maksud dan tujuannya gitu. Nah, siapa dia dan saya nggak tahu apa maksud dan tujuannya. Saya cuma nge-share aja ya bahwa sekarang itu pasarnya menjadi pasar online, dan memang selama saya beternak saya tidak pernah jual ke pasar offline gitu. Nah, pasar online itu jangkauannya lebih luas kawan-kawan, lebih luas, bisa kemana saja, bukan hanya se-Jawa, se-daerah lingkungan kita, bahkan se-Indonesia ataupun keluar negeri bisa. Sasarannya pun juga lebih luas, orang pemasarannya juga lebih luas kan gitu. Nah, langkah-langkah apa saja yang saya tempuh. Oke teman-teman, ini langkah-langkah yang sudah saya tempuh untuk memasarkan di dunia online. Dunia online yang saya pakai selama ini lebih banyak di Facebook. TikTok itu hanya sebagai bukan hanya sebagai ya, untuk reels pendek lah. Nah, sekarang saya juga sudah mulai bikin YouTube untuk sharing, untuk diskusi, untuk update stok gitu. Jadi teman-teman yang mau memulai pasar online, mulai kenalkan diri Anda. Jadi misalkan awalnya di Facebook, tunjukkan kita kandang King Mas sudah mulai muncul, sudah mulai posting, sudah mulai walaupun belum jual, absen harian di beranda maupun di berbagai grup. Jadi biar tahu pada saat nanti saya jualan, ini kandang King Mas sering posting ini kan gitu ya. Itu mulai mengenalkan diri Anda. Sebelum mengenalkan diri Anda pasti harus punya akun dulu dong kan ya. Nah, harus punya akun dulu, mulai mengenalkan diri tadi. Setelah mulai mengenalkan diri di Facebook, bikin logo dan nama peternakan Anda. Itu langkahnya, bikin logo dan nama peternakan Anda pada saat Anda online. Jangan ganti-ganti nama, bikin satu akun saja biar mudah dihafalin orang. Nah, setelah itu yang kedua, mulai daftarkan alamat peternakan Anda di Google, di map, minimal di map, sehingga pada orang nanya kurang percaya, coba lihat di map, alamat lebih akurat daripada tidak ada alamat. Pasti pembeli itu akan lebih percaya jika ada alamatnya yang terpercaya, valid kan gitu ya. Yang ketiga, jalin komunikasi teman-teman. Di berbagai grup mulailah menjalin komunikasi, membalas komentar, juga berkomentar di tempat lain, mensupport peternak online lainnya. Itu nanti lama kelamaan teman-teman akan
mulai dikenal. Tadi sudah 3. Yang keempat, jalin relasi offline. Nah, kan pasarnya pasar online, kenapa harus pasar offline? Jangan lupa teman-teman, pasar online itu pelakunya juga orang-orang offline. Kita silaturahim, kita belajar ke kandang lain, ke peternak lain, itu akan memperluas jaringan kita. Sehingga transaksi jual beli itu terkadang antara sesama teman yang sudah kenal secara offline. Juga bisa kita saling sharing ilmu kepada mereka, gitu, pada mereka dan dari mereka juga tentunya, kan gitu ya. Nah, itu mungkin langkah-langkah yang saya lakukan seperti ini, yang saya lakukan dari awal, maksud saya gitu. Dan ini banyak saya lihat teman-teman itu yang saya posting nggak pernah laku, saya posting nggak pernah laku. Mungkin karena Anda belum dikenal juga. Jadi orang tidak tahu, ragu atau takut kepada Anda karena online ini kan sistemnya kepercayaan ya. Kalau nama akun kita tidak kenal, tidak terdaftar di Google, kita jarang online gitu, kita jual tiba-tiba mau langsung laku, pembeli juga pasti akan bertanya-tanya ya, bener nggak sih ini, kan gitu ya, bener jualan barangnya sesuai atau tidak, terus nanti dikirim atau tidak, itu pasti akan jadi pertanyaan pembeli, kan gitu. Apalagi kalau masih baru tiba-tiba harga murah, orang pasti akan curiga. Harga mahal, orang pasti akan takut beli juga. Makanya pelajari polanya dan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan nama peternakan Anda, jenis ternak Anda, bahwa Anda itu memang orang yang terpercaya. Gitu. Tapi untuk binatang ternak ini teman-teman, untuk binatang ternak ini tetap jauh lebih bagus jika Anda datang dan melihat barangnya, itu jauh lebih bagus. Karena barang ternak ini kan binatang hidup yang kondisinya tidak stabil seperti pabrikan. Misalkan pabrikan tertera TV 32 inch-nya pasti 32 gitu. Dan di situ pasti udah disebutkan speknya macam-macam, misalkan colornya, warnanya sekian, terus dimensinya sekian, ketebalan sekian, daya listriknya sekian gitu. Untuk binatang hidup itu tidak bisa. Makanya penting teman-teman pastikan juga ke tempat peternaknya itu jauh lebih bagus. Jika tidak, pilihlah peternak yang terpercaya. Itu teman-teman langkah-langkah saya dalam mengenalkan dan memasarkan hasil ternak saya selama ini melalui dunia online. Mudah-mudahan ini bisa menjawab beberapa komentar di video saya sebelumnya.